ini kami di SDN Tamanan, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, salah satu sekolah adiwiyata di tingkat Kota Kediri yang insya Allah akan maju di tingkat provinsi. Pada kali ini sebagai sekolah adiwiyata kami menerapkan budaya dan cinta lingkungan terhadap seluruh warga sekolah yang ada di SDN Tamanan ini. Dengan semangat dan komitmen untuk terus melaksanakan bagaimana mewujudkan cinta dan peduli terhadap lingkungan, SDN Tamanan selalu terus berinovasi untuk mewujudkan lingkungan yang sangat nyaman, sangat indah, sangat bersih, dan sangat berkesinambungan. Sehingga demi masa depan yang tetap ramah pada lingkungan, SDN Tamanan menjadi salah satu sekolah di Kota Kediri yang bertekad berkomitmen untuk zero sampah plastik atau nol sampah plastik. Hari ini silahkan saudara-saudara semuanya bisa melihat keadaan kondisi lingkungan di SDN Tamanan ini sebagai motivasi kita, sebagai bahan evaluasi kita untuk terus meningkatkan cinta dan peduli terhadap lingkungan di SDN Tamanan tercinta ini. Demikian saya Ketua Tim Adiwiyata SDN Tamanan, Samsil Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di SDN Tamanan Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di SDN Tamanan Kota Kediri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya yang mana pada hari ini Senin tanggal 20 Juni tahun 2022, SDN Tamanan masih diberi kesempatan untuk mengikuti verifikasi calon sekolah adiwiyata Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Adapun verifikasi tahun ini itu dilakukan menjadi 2 room. Room pertama yaitu room perencanaan program, penilaian, monitoring. Sedangkan room kedua itu room pelaksanaan kegiatan. Di sini kami ditemani oleh tim adiwiyata
kader Adiwiyata, serta Bapak Ibu paguyuban yang ada di SDN Tamanan. Profil SDN Tamanan yang pertama yaitu letak SDN Tamanan. SDN Tamanan terletak di sangat strategis, berada di persimpangan jalan umum yang mana di depan ada pelayanan umum yaitu kelurahan, balai kelurahan Tamanan, dan di sebelahnya ada pelayanan umum yaitu pusat kesehatan masyarakat. Di sampingnya ada tempat untuk berolahraga umum yaitu lapangan yang setiap harinya untuk berolahraga. Adapun di sebelah utara kami terdapat TK Dharma Wanita Kelurahan Tamanan. Untuk itu dari ROM 1 program perencanaan, penilaian maupun evaluasi monitoring sebagai berikut. Untuk rencana program itu terdapat di rencana tahunan dan di rencana 4 tahunan. Yang terdapat di rencana tahunan antara lain ada 6 aspek, antara lain inovasi terkait dengan PRLH, yang kedua konservasi air, yang ketiga konservasi energi, kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Selain itu, ada pengolahan sampah dan penghijauan. Potensi yang dimiliki oleh SDN Tamanan yaitu tempat yang strategis, halaman yang luas, pohon-pohon besar yang rindang seperti pohon mangga, pohon nangka, dan pohon-pohon lainnya. Adapun visi SDN Tamanan adalah unggul dalam iman dan takwa, IMTAK, pengetahuan dan teknologi, IPTEK, berbudaya dan peduli lingkungan. Untuk mewujudkan sekolah adiwiyata tingkat provinsi perlu adanya gerakan aksi peduli, berbudaya, lingkungan hidup sehat. Itu bisa kita terapkan dengan pembiasaan perilaku hidup sehat baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Sementara itu yang bisa kami informasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Tamanan, Sekolah Adiwiyata, peduli lingkungan, cinta lingkungan. Yes! Selanjutnya kita menuju ke ROM 2 pelaksanaan. Muhammad Perkenalkan, kami dari Pokja IMTAK mempunyai program-program Pokja IMTAK, yaitu program kegiatan Pokja IMTAK adalah 1. Sholat duha, 2. Sholat duhur berjamaah, 3. rebana, 4. Pembiasaan agama setiap hari Kamis, 5. PHBI, dan 6. Jumat berisi. Adapun jadwal piket Pokja IMTAK ini dengan tugas-tugasnya: 1. Membersihkan musola, 2. Merapikan alat sholat, 3. Membantu pada kegiatan PHBI, 4. Mengabsen sholat. Kegiatan teman-teman Pokja IMTAK saya adalah membersihkan musola bagian luar. Saya membersihkan musola bagian luar. Membersihkan musola bagian dalam. Saya membersihkan musola bagian dalam. Merapikan alat sholat dan Al-Quran. Saya merapikan alat sholat. Saya merapikan alat sholat. Saya merapikan Al-Quran.
Membersihkan kamar mandi. Saya membersihkan kamar mandi. Adapun teman kita yang sedang berwudu, air bekas wudu akan mengalir ke sumur resapan. Sumur resapan berfungsi untuk menampung air sehingga di musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Sekian penjelasan dari kami, Pak Jaintak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan iman dan takwa, hidup bersih, sehat terjaga. Kok Jaintak? Yes, yes, yes. SDN Tamanan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Bocah Greenhouse. Siapa yang mengenal kami? Kami adalah Bocah Greenhouse. Siap untuk ikut tanam. Siap dong agar lingkungan asri dan hijau. Yes. Dewan juri di dalam garis ini terdapat 4 tempat. Yang pertama, tempat pembibitan. Yang sedang kami tanam ini adalah bibit sari, cabai, dan anggrek. Setelah kita melakukan pembibitan, kita berlangsung ke proses perawatan. Baik Dewan Juri, pada proses perawatan ini ada beberapa tanaman, diantaranya adalah sawi hijau yang memiliki manfaat sehat untuk jantung dan juga kanker. Selain sawi hijau, ada juga daun seledri yang memiliki manfaat menurunkan tekanan darah tinggi. Setelah dari proses perawatan ini, kami pindahkan ke proses tanaman siap tanam. Pada tanaman siap tanam ini ada cabai, manfaatnya untuk menurunkan berat badan dan menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya kita pindah ke tanaman siap tanam. Dan di sini ada tanaman siap tanam. Di sini ada bayam merah, manfaatnya untuk mengobati kanker, obat anemia, memperbaiki fungsi ginjal. Setelah diproses tanaman siap tanam, kita pindahkan ke proses tanaman siap panen. Di dalam proses siap panen ada buah stroberi. Manfaatnya menyehatkan saluran cerna, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dan di sini ada daun kucai. Manfaatnya mencegah kanker, meningkatkan penglihatan, mengurangi rasa stres. Dewan juri, di greenhouse ini juga ada tanaman keras seperti buah tim. Manfaatnya menurunkan kadar gula darah. Ada juga jamu dersono, manfaatnya melancarkan persalinan, memelihara kesehatan dan kecantikan kulit. Ada juga alpukat, manfaatnya membantu menurunkan tingkat stres, membantu perbaikan dan fungsi DNA. Selanjutnya dan juri di sini pada proses perawatannya sendiri kami membentuk jadwal tugas yang dilaksanakan setiap hari mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan pembimbingan guru olahraga atau pembina pokja. Perawatannya sendiri kita lakukan mulai dari penyiraman setiap hari yang dilakukan oleh petugas piket. Yang kedua, pemupukan setiap 2 bulan sekali, memanfaatkan pupuk dari pokja pengomposan. Demikian dan gambaran sedikit penjelasan dari Pokja Greenhouse. Terima kasih. SDN Tamanan Hijau sekolahku. Tugas kami sebagai Pokja UKS membantu teman yang sakit di sekolah. Bila yang sakit anak perempuan, yang merawat anak perempuan, dan anak laki-laki mengambilkan teh hangat. Dan apabila anak laki-laki yang sakit, anak laki-laki merawat, dan anak perempuan mengambilkan teh hangat. Dan kami juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya, selalu mencuci tangan setelah
Kejamban, setelah bersin atau batuk, jika tangan terlihat kotor atau berminyak, setelah memegang hewan peliharaan, setelah mencebok adik, dan setelah bermain di tempat kotor lainnya. Dan kami juga diajarkan untuk mencuci tangan yang baik dan benar. 7 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama basahi tangan, tuangkan sabun. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dibilas dengan air bersih dan dilap dengan kain yang bersih. Dan kami juga diajarkan untuk mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Dan di sini adalah ruangan administrasi. Di sini contoh bila ada teman kami yang sakit. Pertama-tama kita lepaskan kaos kakinya, melonggarkan bajunya, dan dioleskan minyak kayu putih. Ini yang sakit anak perempuan, jadi yang merawatnya anak perempuan. Ini yang sakit anak laki-laki, yang merawat anak laki-laki. Pertama-tama kita lepaskan kaos kakinya, melonggarkan bajunya, dan dioleskan minyak kayu putih. Dan di sini ada contoh beberapa obat, seperti Revanol untuk membersihkan luka, betadine untuk mengobati luka, minyak kayu putih bila ada teman yang sakit perut atau yang pingsan. Dan kami juga diajarkan untuk mengukur termometer dan tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Alhamdulillah semua siswa sudah vaksin 1 dan 2. Kalau Bapak dan Ibu guru sudah vaksin 1, 2, dan booster. Dan di sini juga ada setiap hari di sini ada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Karena apabila ada yang sakit anak perempuan, yang merawat anak perempuan. Kalau yang sakit anak laki-laki, yang merawat anak laki-laki. Dan ini ada trias UKS dan 8 gol UKS. Dan di sini ada piala kemenangan. Contohnya ini piala lingkungan sekolah sehat juara 3 se-Jawa Timur. Ini adalah visi dan misi UKS. Slogan-slogan UKS seperti anti narkoba, anti merokok. Dan di sini ada struktur timlak UKS dan program-program UKS. Demikian paparan dari kami Pokja UKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pokja Kebun bertugas untuk merawat kebun dan toga. Di Pokja Kebun kami adakan satu piket setiap hari. Per hari dilakukan oleh 2 anak. Selain piket, Pokja Kebun juga memberikan tugas. Di antaranya perawatan tanaman toga yang dilakukan oleh petugas Pokja. Perawatan tanaman toga yaitu mengambil daun kering dan penggamburan tanah. Selain itu juga pemberian pupuk yang diberikan oleh petugas Pokja. Di samping pupuk, tanaman disirami setiap hari pada pagi hari. Jika hujan, tanaman tidak kami sirami.
Di Pojat Kebun ada tanaman toga, diantaranya kencur, manfaat meredakan batuk, begalinu, dan stres. Ada juga lengkuas, manfaat mengobati asma, kanker, dan luka bakar. Bunga telang, manfaat mencegah diabetes, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan memori otak. Di sini juga ada tanaman daun kelor, manfaat dapat mengatasi flek pada wajah dan menghilangkan lemak pada leher. Bawang daya, manfaat anti kanker, mengontrol tekanan darah. Lagi temu kunci, manfaat mengatasi gangguan pencernaan, gigi berlubang, dan sakit mah. Daun pecuk kuda, manfaat mengatasi batuk, pilek, demam, gangguan, dan gangguan pernapasan. Sekian dari Pojat Kebun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap menjadi sekolah adiwiyata. Yes, 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 boleh! Kami dari Pojat Sanitasi. Perkenalkan, saya pembina Pojat Sanitasi. Saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Alfisi. Perkenalkan, nama saya Fadra. Perkenalkan, nama saya Latisa. Perkenalkan, nama saya Kalista. Perkenalkan, nama saya Via. Perkenalkan, nama saya Belza. Pojat Sanitasi, bersih terawat, lancar airnya, pasti gembira. Yes! Kami Pokja Sanitasi. Tugas Pokja Sanitasi adalah mengecek saluran yang ada di sekolah, yaitu saluran musola, wastafel, dan biopori. Kurang lebih ada 40 titik biopori. Fungsi-fungsi dari biopori adalah untuk penyerapan air dan juga pembuatan pupuk. Selain itu, ada 2 sumur resapan yang gunanya menampung air resapan. Di sini ada teman kita yang akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk biopori. Cara pembuatan pupuk dari biopori, pertama kita buka tutup biopori, lalu memasukkan sampah daun kering atau sampah organik. Tutup kembali dan didiamkan selama 3 bulan. Setelah didiamkan selama 3 bulan, pupuk baru dapat dipanen. Ini hasil pupuk yang baru dipanen yang menghasilkan 5 kg atau berisi. Ini hasil biopori yang telah didiamkan selama 3 bulan. Hasil dari biopori akan digunakan untuk pemupukan di taman dan greenhouse. Air di sekolah kami berasal dari jet pump yang mengaliri musola dan PDAM yang mengaliri kamar mandi dan wastafel. Air bekas wastafel akan dialirkan pada tanah. Di sini ada teman kita yang sedang mengecek saluran wastafel untuk menghindari penyumbatan. Ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengecek saluran wastafel. Wastafel biasanya mampet dikarenakan daun-daun yang dijatuhkan dan masuk ke saluran wastafel. Ini adalah salah satu contoh penyumbatan daun wastafel. Piket Pokja Sanitasi dilakukan saat waktu istirahat, dan piket dilakukan oleh semua anggota Pokja karena banyaknya saluran yang harus dicek. Sekian presentasi Pokja Sanitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojat sampah, memilah sampah menjadi berkah. Oke, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojat Sampah. Program Pojat Sampah yaitu memilah sampah menjadi bersih, indah, dan berkah. Adapun pemilahan sampah yang kami lakukan. Nah, ini tong warna hijau untuk sampah kertas dan tong warna kuning untuk sampah plastik. Ini tong sampah warna abu-abu untuk sampah logam dan kaca. Ini hasil sampah organik yang kami dapatkan hari ini. Dan ini sampah organik yang siap dijadikan kompos. Dan ini donasi hasil sampah
yang akan disampaikan oleh teman saya. Ini adalah hasil donasi sampah kelas 1 sampai kelas 6. Sampah ini akan dikirim ke bank sampah Taman Kencana yang ada di Desa Tamanan. Dan ada juga sampah yang ditinggalkan sekolah yang akan disampaikan oleh teman saya. Ini adalah sampah hasil donasi yang ditinggalkan di sekolah untuk membuat kerajinan tangan seperti pot. Pemilahan sampah akan dilakukan oleh piket Pokja Sampah dan ini piketnya. Tujuan Pokja Sampah adalah menjadikan pembiasaan pada siswa supaya hidup bersih, sehat, dan bebas sampah. Kegiatan kami: 1. Peduli sampah. 2. Memilah sampah organik dan anorganik. 3. Donasi sampah setiap bulan. 4. Membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Demikian pemaparan dari kami, Pokja Sampah. Terima kasih. Pokja Kompos mengolah sampah menjadi berkah. Sekolahku bersih, sekolahku sehat. Yes, 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 oke. Kami akan memaparkan program kerja Pokja Kompos. Yang pertama, pengomposan. Yang kedua, pendistribusian ke Pokja Taman maupun Pokja Kebun. Yang ketiga, mengpromosikan atau menjual ke warga sekolah maupun warga luar sekolah. Adapun langkah-langkah cara pembuatan kompos yaitu pertama-tama kita mencacah daun kering. Lalu kita akan beri campuran E4 yang sudah tercampur dengan air. Lalu kita beri sedikit pupuk kompos yang sudah jadi. Lalu kita aduk hingga rata. Setelah itu kita akan masukkan ke tong komposter dan tunggu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Berikut ini kompos yang baru dibuat. Buat ini kompos yang sudah jadi dan siap untuk diayak. Ini adalah kompos yang sudah diayak dan siap di-packing. Ini adalah kompos yang sudah di-packing dan siap didistribusikan ke Pokja Taman dan Pokja Kebun. Dan siap untuk dijual ke warga sekolah maupun warga luar sekolah. Demikian dari kami Pokja Kompos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di kebun sekolah yang berada di samping sekolah yang isi tanamannya berupa tanaman buah dan sayur. Di antaranya di sini ada pohon jeruk, lemon yang ini masih mulai tumbuh, kemudian apokat, kemudian serikaya. Ini juga masih ada apokat yang subur tumbuhnya, kemudian masih ada pisang, dan yang lain ada terong lombok yang ada di sebelah paling ujung. Baru-baru ini juga sudah kami panen untuk konsumsi sendiri. Demikian keadaan kebun kami yang bisa kami sampaikan di sini. Terima kasih. Tamanan menjual makanan yang terbebas dari 5P. Lebar kantin SDN Tamanan 4x4 meter. Bagian dalam digunakan untuk pembayaran, penjualan, menyimpan makanan dan juga minuman. Sedangkan bagian luar kantin SDN Tamanan cukup luas. Biasanya digunakan untuk mengobrol, beristirahat, dan juga makan dan minum. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti kami. Di kantin SDN Tamanan memiliki program kerja sebagai berikut. Yang pertama, piket harian. Tugasnya membersihkan lingkungan kantin. Kedua, sosialisasi makanan sehat bebas dari 5P kepada semua siswa setiap awal semester. Ketiga, pemantauan makanan sehat bebas dari 5P setiap hari. Keempat, penyuluhan makanan bebas dari 5P dari PKM setiap 1 tahun sekali. Dan yang kelima, pemilahan sampah
yang dilakukan oleh Pokja Kantin dan dibantu oleh Pokja Sampah. Dikarenakan pandemi, kantin sementara ditutup. Namun, kami anggota Pokja tetap melakukan beberapa program harian. Jadwal piket kantin sebagai berikut. Petugas piket memiliki tugas untuk membersihkan lingkungan sekitar kantin dan menyiapkan makanan atau menyajikan makanan. Di kantin SDN Tamanan menjual makanan yang sehat dan bergizi dan pastinya terbebas dari 5P. 5P adalah pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal, dan juga penyedap. Pengawet contohnya formalin. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan agar bisa dijual esok harinya. Bahaya dari formalin dapat mengakibatkan kanker saluran cerna. Yang kedua, pemanis, contohnya sakarin. Sakarin biasanya terdapat pada makanan permen dan juga selai. Bahaya dari sakarin dapat mengakibatkan batuk. Yang ketiga, pewarna, contohnya rodamin B. Rodamin B biasanya terdapat pada makanan kembang gula dan juga sirup. Bahaya dari rodamin B dapat mengakibatkan kerusakan pada liver dan juga ginjal. Yang keempat, pengenyal, contohnya boraks. Boraks biasanya terdapat pada makanan bakso, mie, dan juga kerupuk. Bahaya dari boraks dapat mengakibatkan saluran cerna menjadi terganggu. Yang kelima, penyedap, contohnya MSG. MSG biasanya terdapat pada makanan instan, makanan camilan, dan juga makanan kaleng. Bahaya dari MSG dapat mengakibatkan pusing, mual-mual, dan juga gatal-gatal. Teman-teman, sebaiknya kita memilih makanan lebih berhati-hati lagi. Pilihlah makanan yang sehat dan bergizi dan pastinya terbebas dari 5P. Kantin Sehat SDN Tamanan mempunyai bermacam-macam menu. Daftar menu di kantin Sehat SDN Tamanan setiap hari berganti, supaya teman-teman tidak cepat bosan. Makanan dan jajan pasar yang dijual bebas dari 5P. Biasanya nasi dibungkus menggunakan daun pisang, kecuali kerupuk, keripik, dan kue kering. Di kantin sekolah juga menyediakan lemari es yang digunakan untuk menyimpan minuman. Jenis minuman tersebut antara lain jus jeruk, jus jambu, jus tomat, dan lain-lain. Selain jus, terdapat produk unggulan yaitu teh telang yang diolah oleh salah satu guru di SDN Tamanan. Pembelian produk teh telang, siswa wajib membawa botol isi ulang dari rumah. Kantin harus mempunyai tempat penyajian makanan seperti etalase. Etalase harus tertutup rapat agar serangga, debu, dan lalat tidak bisa masuk. Di kantin juga menyiapkan wastafel yang berfungsi dengan baik. Setelah selesai jual beli, piket kantin menghitung uang masuk dan jumlah jajanan yang laku atau terjual. Semua kami bukukan untuk laporan kepada pendamping Pokja. Keuangan kantin selain digunakan untuk membeli kembali jajanan yang sudah habis, digunakan juga untuk membeli peralatan kebersihan serta untuk perbaikan kantin. Di kantin SDN Tamanan menyediakan tempat sampah yang jumlahnya memadai dan tertutup. Tempat sampah warna kuning untuk sampah plastik, sampah biru untuk sampah daun. Setelah makan, teman-teman membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan dengan benar. Sampah-sampah akan kami pilah setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Kami juga dibantu oleh Pokja Sampah dan akan kami setorkan langsung ke Pokja Sampah setiap hari. Untuk sampah bungkus plastik, keripik, kerupuk akan kami buang langsung ke lubang sampah. Fasilitas kantin SDN Tamanan dilengkapi dengan tempat cuci tangan. Teman-teman setelah membuang sampah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Kantin tidak menyediakan tisu atau lap, tapi mereka membawa sabun tangan sendiri untuk mengurangi sampah. Setelah mencuci tangan, keran harus dimatikan. Dikarenakan pandemi, tempat duduk di kantin kita rapikan seperti ini. Kami siap menjadi sekolah yang nyata. Yes, 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 let's go! Kami dari Pokja Perpustakaan SDN Tamanan. Pokja Perpustakaan, Baca buku mencerdaskan kita. Yes, hore, hore. Selamat datang di Perpustakaan SDN Tamanan. Silakan masuk. Di sini banyak sekali buku di Perpustakaan SDN Tamanan seperti buku IPS, Indonesia, Agama, Matematika, Ensiklopedia, dan juga ada buku pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 dan juga ada buku fiksi non-fiksi.
Dan juga ada Wadiwata. Wadiwata tempatnya di sini. Dan di sini juga ada lebih banyak lagi buku-buku yang menarik untuk dibaca. Kalau ingin membaca silakan datang di perpustakaan SDN Tamanan. Juga ada buku hasil karya teman-teman kita. Salah satunya Kak Firza kelas 6 SD Tamanan. Dia sudah membuat cerita yang berjudul kumpulan karya cerpen. Di sini juga bukan Kak Firza saja, tapi juga ada teman-teman yang lain yang membuat cerita ini. Kak Firza dia salah satu teman kita yang memenangkan juara cerpen ataupun cerita pendek. Di sini juga ada buku lainnya seperti ini. Dan juga ada banyak lagi buku-buku yang lain untuk dibaca. Dan di sini seru-seru semuanya. Kalau membaca buku fiksi, silakan di perpustakaan SDN Tamanan. Kami mewakili dari meja perpustakaan siap mensukseskan SDN Tamanan menjadi sekolah adiwiyata. Yes! Kami dari Pocah Jumate SDN Tamanan. Jumate, ambil datangmu, periksa jentiknya, bersih jentiknya. Jumate datang, jentik-jentik, wes-wes-wes, bablas jentik. Tugas Pokja Jumate adalah mengecek kamar mandi guru, kamar mandi siswa perempuan, kamar mandi laki-laki, musola, dan kolam ikan. Kami setiap seminggu sekali akan mengecek kamar mandi tersebut. Bila ada jentik-jentik, kami akan mengurusnya atau kami akan memanggil petugas kebersihan SDN Tamanan. Kami akan mengeceknya. Bila ada jentik-jentik, kami akan mengurusnya atau memanggil petugas kebersihan SDN Tamanan. Nah, ada satu ikan yang memakan jentik-jentik, yaitu ikan cupang. Ikan ini memakan jentik-jentik dan telur nyamuk. Kita akan coba lihat apakah ada jentik-jentik di sini. Wah, ternyata kolam SDN Tamanan bersih dari jentik-jentik. Dan setiap sebulan sekali kami akan memberikan salah satu obat untuk membasmi jentik-jentik, yaitu obatnya. Nah, ini dia obatnya, namanya Abate. Saya Aulia dari Ketua Pokja Taman. Saya akan menjelaskan tugas-tugas dari Pokja Taman. Yuk masuk. Ini adalah tugas-tugas kita setiap hari di taman. Ada yang menyapu, mencabuti rumput, dan mengambil daun-daun kering. Anak laki-laki juga membantu membersihkan taman dengan mencabuti rumput. Di sini juga ada daftar-daftar tanaman yang ada di Taman SDN Tamanan. Di sini juga ada tanaman Taiwan ungu yang ada di taman ini berjumlah 75 pohon. Dan tanaman ini paling banyak yang ada di taman. Ini tanamannya, Taiwan ungu. Cara merawatnya sangat mudah. Di sini juga ada tanaman gantung yang cara merawatnya hanya disiram air saja. Di sini juga ada kolam ikan untuk panen air hujan. Selain merawat taman yang ada di sekolah, kita juga merawat tanaman yang ada di depan kantor, juga di depan kelas. Alhamdulillah pada tahun 2012 kita bekerja sama dengan Sosro menjadi sekolah binaan program Sekolah Sehat Sosro. Ini salah satu taman yang ada di depan kelas yang biasanya dirawat oleh siswa-siswa kelas dan dipantau oleh Pokja Taman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Pokja Energi. Hemat energi untuk masa depan. Yes. Saya Gen Sadiansah. Saya Muhammad Irwan Handiansah. Saya Maisa Alfian. Saya Rika Panggilan Lalu Lapis. Saya Haditas Panazura. Saya Abdul Yabuana. Saya Muhammad Nozadian Zaman. Kami dari Pokja Energi. Tujuan dari Pokja Energi adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk hemat energi. Program kami Pokja Energi. 1. Kampanye hemat energi dengan stiker di tiap alat energi listrik dan air. 2. Kampanye hemat energi dan konservasi energi di lingkungan sekitar sekolahan. 3. Perawatan dan pengawasan penggunaan energi di sekolah meliputi kontrol penggunaan lampu, penggunaan alat listrik di sekolah dengan pembagian petugas piket yang bertugas memantau lampu pagi hari apakah sudah mati, mengontrol stakel apakah masih baik, apakah matahari bisa masuk ke ruangan semua. 4. Komitmen untuk menghemat energi dengan 1. Mematikan dan mencabut saklar peralatan listrik baik di sekolah maupun di rumah. 2. Memanfaatkan cahaya alami matahari. 3. Menggunakan alat listrik hemat energi. 5. Sehari tanpa kendaraan bermotor pada hari Jumat. 6. Menyiram tanaman dengan air limbah cuci tangan dan air hujan tampungan. Menyiram tanaman dengan limbah cucian beras. 7. Membuka jendela dengan ventilasi rumah setiap hari. Sekian dari Pokja Energi. Salam hemat energi untuk masa depan. Pokja Energi. Hemat energi untuk masa depan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 2B Ibu Paguyuban kelas 2. Inilah Ibu-ibu Paguyuban kelas 2B. Dan selamat datang di kelas 2B. Saya wali kelas dari 2A, Ibu Dewi. Semangat untuk selalu adiwiyata. Yes. Selamat datang di kelas kami, kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 3A. Perkenalkan, saya wali kelas 3A, Ibu Ratna Yuningsih. Selamat datang di kelas 4A. Saya Sri Lestari, wali kelas 4A. Alhamdulillah di kelas saya ini pencahayaannya cukup bagus, sirkulasi udaranya juga bagus, sehingga anak-anak nyaman untuk belajar di kelas 4A ini. Terima kasih. Selamat datang di kelas 5B. Inilah isi ruangan kami. Kelas 5B ada pojok baca, dan ini juga ada gambar-gambar yang membuat anak-anak lebih nyaman dan rindang di kelasnya. Di sini juga kita siapkan ada kotak untuk kotak UKS-nya, ada kesehatan dan lengkap. Jika anak-anak ada terluka, di dalamnya sudah ada obat-obat yang bisa digunakan. Saya Ketua Monef Paguyuban SDN Tamanan. Semoga SDN Tamanan bisa menjadi sekolah adiwiyata. Yes!
datang di kelas 5A. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban SDN Tamanan Kota Kediri mau mempresentasikan beberapa inovasi dan kreasi kami dalam pengelolaan pengelolaan limbah dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu teh telang, di mana teh telang ini adalah inovasi dari ibu-ibu paguyuban. Biasanya digunakan untuk mengurangi limbah sampah berupa botol plastik, lalu kemasan-kemasan plastik, dan juga teh telang ini digunakan apabila ada perkumpulan-perkumpulan ibu paguyuban, rapat-rapat digunakan seperti itu. Untuk prosesnya bagaimana teh telang akan disampaikan oleh Ibu Syamah dan Tupat. Monggo. Ya, ini caranya bikin teh telang, Bu. Ini yang ori, ini yang pakai jeruk nipis. Ini teh telang yang basah dan ini yang kering. Bisa dibuat pakai hajatan, juga buat rapat-rapat gitu saja, Pak. Saya coba ya, Bunda ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Seger sekali. Alhamdulillah. Enak Ini buatan ibu-ibu paguyuban. Yang menanam juga ibu-ibu paguyuban. Ini salah satu contoh baju khas batik SDN Tamanan yang dibikin anak-anak dalam program yang diadakan SD Tamanan, bisa membuat batik dari seragam untuk dirinya sendiri. Jadi ikut ekstra batik 1 minggu sekali, hasilnya seperti ini. Nah, ini langsung ke sini prosesnya. Ini pencairan malam, habis itu kita tuangkan di kain seperti ini. Kalau proses pemalaman namanya kalau ini, kalau nanti pewarnaan hasilnya seperti ini jadinya. Tapi prosesnya pewarnaan tapi nggak bisa di sini sekarang. Niki batik tulis hasil karya anak-anak yang dalam kegiatan ekstrakurikuler SD Tamanan. Ekstra batik yang ada di SD Tamanan ini merupakan unggulan dari SD Tamanan yang mana sudah dilaunchingkan oleh Bapak Wali Kota tahun 2018 untuk dijadikan batik khas di SD Tamanan yang digunakan atau dipakai anak setiap minggu sekali di hari Rabu dan Kamis. Alhamdulillah anak kelas 4-5 sudah bisa membatik sendiri, memakai sendiri.